Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tak jemu-jemunya kita memuji kepada Allah. Malam yang berbahagia ini insyaallah kita meneruskan kitab Asy-Syifa, kitab Syifa'us Sa'il wa Tahdhibul Masail, Tasawuf Ibn Khaldun. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب الكتاب شفاء السائل وتهذيب المسائل للإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن bin Muhammad ibn Khaldun, wali fadilah al-imam ar-ra'id Muhammad Zaki Ibrahim Asy-Syazili, wali syekh al-imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, wali syekh al-imam Abu Hasan Asy-Syazili, wal imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa nafa'ana bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumi jami'il ulama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majlis ilmu ini, di dalam majlis kitab tasawuf ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karunia kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu, yang ikut bersama berjihad di dalam dakwah kami ini. Ya Allah, tinggikan derajat mereka dunia maupun akhirat. Dan kita bacakan pula doa khususnya kepada jemaah kita, Bapak Gandhi. Sudah beberapa hari ini beliau lagi sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, diberikan Allah kesabaran, dimurahkan Allah rezekinya, diberikan juga kesabaran pada seluruh keluarganya. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita masih berbicara tentang hakikat tariqah sufiyah dan kelebihannya. Al-kalam fi tahqiqin tariqah sufiyah wa tamyiz. Kita sudah sampai bagaimana peran para nabi. Yang lalu Ibnu Khaldun menceritakan walima kana al-anbiya hadatul khalqi ila Allah ya'khuduna bi jazzatihim 'anil nar. Jadi peran para nabi itu adalah memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk bagaimana mereka bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa selamat daripada ancaman api neraka. Wa yansudunahum ila sa'adatihim. Bagaimana para nabi itu mengajak umatnya agar mereka bisa menjadi manusia yang berpengetahuan, cerdas, yang mereka
bisa mengerti tentang hakikat daripada wahyu Allah, agar mereka bisa mendapatkan ketenangan di dunia. Karena memang di dalam Al-Quran, semua wahyu Allah, khususnya Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala 'ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya kami berikan, kata Allah, Al-Quran. Walaqad ji'nahum bikitabin, menjadi apa? Hudan. Fassalnahu ala ilmin. Al-Quran itu, wahyu itu menjelaskan secara terperinci berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan hudan, hidayah untuk siapa? Di kaum mukminun, untuk yang mereka mau beriman kepada Allah. Jadi luar biasa Al-Quran ini manfaatnya, bukan hanya untuk orang yang mau beriman, tapi juga untuk orang yang tak mau beriman kepada Al-Quran. Jadi kalau ayat yang baru kita baca adalah, sesungguhnya kami telah berikan Al-Quran ini untuk menjelaskan tentang keilmuan secara terperinci, dan hidayah untuk orang-orang yang mau beriman. Dalam ayat lain disebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, an-nas, tidak hanya kepada orang beriman. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qad ja'atkum mau'izah, aku anugerahkan pelajaran, pendidikan, mau'izah. Hidayah. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun fis sudur. Tidak ada kamu. Wa hudaw wa rahmat. Hidayah dan rahmat lil mu'minin. Jadi kalau tadi Quran itu menjadi pelajaran untuk seluruh umat manusia, tapi hidayah dan rahmat Allah itu lil mu'minin. Jadi kalau mereka yang tak mau beriman, hidayah dan rahmat Allah jauh. Karena orang yang tak berakidah, berarti dia tidak menggunakan hidayahnya. Kita ulang, hidayah itu pertama akal. Ya. Yang kedua wahyu. Yang ketiga rasul atau ulama. Yang ketiga wahyu. Udah tadi ya. Wahyu, rasul, baru taufik. Surga dan neraka. Itu hidayah. Apa kata Allah? Kalau sudah Allah berikan hidayah, Allah berikan pendidikan, pengajaran di dalam Al-Quran ini, kalau orang beriman mau meraih hidayah itu, qul, katakan wahai kekasihku kepada umatmu, bifadlil wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah, kata Allah bukan cerita kitab falyafrahu. Orang beriman itu gembira kalau duitnya banyak, istrinya banyak, rumahnya banyak, hartanya banyak. Bukan itu. Qul bifadlillahi wa birahmatih. Orang yang mau hidayah dan rahmat Allah sebab Al-Quran. Orang yang mau ta'lim, menuntut ilmu syariah, menuntut ilmu wahyu Allah, menuntut ilmu syariat Allah, mengkaji bagaimana agama ini. Karena kalau kita mengkaji agama berarti kita memikirkan bukan hanya diri kita, tapi juga memikirkan umat.
Kalau kamu sudah cinta Al-Quran, maka kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau kamu sudah istiqamah dengan ta'lim, kamu istiqamah dengan belajar untuk mendalami Al-Quran, katakan kepada umatmu, wahai kekasihku, kata Allah, karunia Allah sebab kamu istiqamah dan cinta Al-Quran, dan rahmat Allah terhadap mereka, bergembiralah. Kamu harus gembira. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah. Ya. Artinya kalau kita cinta Al-Quran, istiqamah dengan ta'lim, apapun profesi kita, maka itu akan jadi filter. Itu akan jadi filter, membuat ketenangan jiwa batin kita. Jadi tasawuf itu ya bagaimana batin kita bisa tenang. Kita jadi jenderal tidak stres, tidak takut bangkrut. Kita jadi pengusaha tidak takut miskin. Kita orang miskin tidak pernah takut apa? Dihina. Tidak pernah merasa rendah diri. Orang kalau sudah di dadanya Al-Quran, kalau kita sudah cinta majelis ilmu, kita akan bisa mengerti bagaimana martabat manusia yang sesungguhnya. Dan Allah akan tinggikan derajat mereka lebih tinggi daripada, meskipun mereka itu pejabat tinggi dan sebagainya, kalau mereka jauh dari Tuhannya, mereka akan rendah. Itu kelebihannya. Makanya para ulama kita, semiskin apapun mereka, tidak pernah kagum, tidak pernah menundukkan diri kepada jenderal, kepada sultan sekalipun. Belum pernah ada ulama kita itu minder dengan pengusaha. Belum pernah ada ulama kita itu takut dengan panglima besar. Belum pernah ada ulama kita itu dia tidak berani tegas kepada pemimpinnya, pemimpin dunia. Makanya di sini disebut al-anbiya hadatul khalqi ila Allah ya'khuduna bijazzati 'anil nar fayarshuduna ila sa'adatihim. Jadi para nabi itu memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk bagaimana mereka bisa beretika akhlak kepada Tuhannya, dan supaya mereka bisa terhindar daripada neraka Allah, dan mereka supaya mereka bisa berpengetahuan, cerdas, mereka bisa paham, dan mereka dengan ilmu Al-Quran ini mereka mendapat sa'adah, ketenangan. Itu dia. Wa yasuddunahum an saqawatihim bil jajri aw ad-darbi aw al-qatl. Jadi dengan adanya ilmu, dengan adanya kita mendapat hidayah dari para nabi, kalau sekarang ulama, maka kita akan bisa menolak, menentang berbagai macam penyimpangan. Di antaranya apa? Perbuatan-perbuatan yang hina, atau kita mencederai orang, atau kita membunuh. Nauzubillah. Ala tafawut al-af'al fima ishtumilat alaih min al-mudhar bi'tibar al-ab. وعرفنا منهم أن كمال النجاح إنما هو التلبس بالتكاليف والإتيان بها على أتم وجوهها. Maka berbagai macam yang terjadi, seluruh perilaku kita itu akan masuk, akan meliputi di sana, akan bisa timbul yang sifatnya merusak, baik dia secara langsung ataupun tidak langsung. Berbagai macam perbuatan kita tanpa kita sadari. Jadi bagaimana mengontrolnya? Tak ada yang bisa mengontrol itu kecuali kita dekat dengan Allah yang maha menciptakan makhluk, yang maha menciptakan nafsu kita, yang maha menciptakan takdir kita, yang Allah wa 'indahu mafatihul ghaib.
kata Allah dalam Al-Quran. Hanya Allah yang memiliki kunci yang gaib. Jadi kita nggak tahu ke depan ini kita apa yang terjadi, matikah, sakitkah, miskinkah, kayakah. Jadi dari seluruh tingkah laku kita itu tidak ada yang bisa mengontrol kecuali hanya Allah sang pencipta. Jadi tak ada lain, tak ada bukan. Kita yang harus dekat dengan Allah. Sebagaimana kita ketahui, wa arafna, kita mengetahui minhum di antara dari mereka anna kamal najah innama huwa talabbus bit takalif wal itanabi ala atam wujuhiha. Jadi bagaimana supaya keberhasilan itu bisa dirasakan dengan baik, sempurna, kamalnya. Jadi tidak akan bisa kita mendapatkan keberhasilan yang sempurna kecuali apa? Innama huwa fit talabbus bit takalif. Kita harus jadikan syariat ini pakaian kita. Artinya kita betul-betul bisa menggunakannya sedaya mampu kita. Lalu kemudian kita aplikasikan. Kita aplikasikan dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Maksudnya sempurna sedaya mampu kita sebagai manusia, ya. Itu dia. Wa akmali ahwalihi ala ittifaqil batin wal zahir. Namun kesempurnaan itu tidak akan bisa tercapai kalau kita wa akmalu ahwaluha ala ittifaqil batin wal zahir. Jadi perilaku kita itu harus sama antara zahir dan batin. Perilaku kita itu kesempurnaan itu dilihat daripada zahir dan batin. Jangan sampai wajah kita sumringah senyum tapi hati kita mendongkol, ya. Apa mendongkol itu bahasa Medan? Kalau bahasa Betawi apa? Kesal, jengkel atau jengkol? Jadi dalam Islam ini tidak pernah kita diajarkan munafik meskipun kepada orang yang berbeda akidah. Makanya Islam tidak pernah mengajarkan kita menghina ajaran orang lain, agama orang lain. Coba sekelas presiden aja, Emmanuel Macron, presiden Prancis, sekelas presiden berani menuduh umat Islam seluruh dunia itu mengalami krisis, dianggapnya teroris, hanya gara-gara seorang guru yang disembelih oleh warganya sendiri, keturunan Chechnya. Gara-gara guru itu membuat kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara pelecehan. Itu kan meleceh. Kalau Islam tidak pernah membela umatnya, yang salah tetap dia akan dihukum, meskipun yang salah yang dilakukannya melanggar etika kepada orang yang tak berakidah, yang berbeda agama. Nggak perlu dibela. Dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran 1400 tahun lebih Allah abadikan dalam Al-Quran. Inna anzalna alaikumul kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. La ilaha illallah. Apa ada ajaran seperti ini? Apa kata Allah? Aku turunkan Al-Quran ini, kata Allah, untuk berlaku adil meskipun kepada manusia yang tak mau beriman kepada Allah. Jangan sampai engkau, wahai kekasihku, dan atau umat Islam, kata Tuhan, membela orang-orang pengkhianat meskipun satu agama denganmu. Udah, ini asbabun nuzul ayat ini, Pak. Orang Yahudi dituduh mencuri milik umat Islam, padahal orang Islam itu memfitnah orang Yahudi. Dia mencuri, dia sengaja diambil baju perangnya, dimasukkan ke rumah orang Yahudi. Kemudian dia panggil teman-temannya, wahai teman-temanku, ini orang Yahudi mencuri.
Mari kita adukan kepada Rasulullah. Diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah sampai bingung. Ini mayoritas umat Islam mengadukan orang Yahudi pencuri. Sahabat yang lain sudah terperangkap, percaya dengan, ada yang tahu tapi ikut-ikutan untuk membela saudaranya sama-sama Islam, khianat. Allah turunkan ini wahyu. Rasulullah langsung tahu ternyata umat Islam ini yang satu orang ini penipu. Islam tidak pernah mengajarkan kita membela orang pengkhianat meskipun satu darah, satu iman. Ya, ini kemuliaan Islam. Makanya wajar kalau Tayyip Erdogan mengatakan si Macron itu perlu diperiksa kejiwaannya, pemikirannya sesat. Sekelas presiden seperti itu. Padahal Prancis itu adalah bisa dikatakan renaissannya Eropa, di antara negara renaisan Eropa. Memalukan. Negara yang di dalamnya paling banyak adib, sastrawan dunia. Sekelas Adonis itu di situ. Muhammad Arkun di situ. Abid Al-Jabiri di Perancis. Itu orang-orang Islam yang luar biasa, otaknya di situ ngajar. Jadi terkenal Sorbonne. Kumpulan politikus handal dunia. Itu di Perancis. Masa presidennya begitu cara berpikir? Itu disayangkan. Jadi kita nggak membela teroris. Makanya betul, coba lihat tulis apa. Saya dulu mengkonsep untuk bukan rancangan yang udah jadi keputusan itu tahun 2012 atau 13, bisa di googling. Dulu waktu pertama kali kartun Nabi ribut-ributnya di Eropa. Jadi Dewan Fatwa Al-Wasiliyah itu mengeluarkan statement. Ada beberapa pernyataan tentang masalah stratifikasi ulama, baru diantaranya negara-negara Barat jangan membiarkan perilaku pelecehan rasis terhadap agama yang berbeda. Nanti akan dampaknya besar. Cita-cita dunia ini yang kita mau membuat damai dan kita mau memerangi teroris itu akan terhalang gara-gara kita membiarkan bahkan mendukung orang-orang yang rasis. Terbukti, Pak. Mungkin kayaknya di majelis ilmu ini mungkin lebih kurang 1 bulan yang lalu mungkin saya juga ngomong tentang masalah pelecehan Nabi. Di Eropa itu sebenarnya sudah banyak menerapkan undang-undang. Siapa yang melecehkan Rasulullah walaupun mereka itu bukan muslim, itu akan ada sanksi. Itu sudah pernah saya sebut di sini kan. Terbukti. Kalau mereka tidak jalankan itu undang-undang, itu orang yang sekuler sekalipun, selagi dia Islam, nabinya dihina, akan jadi masalah. Ini dia membuka keran namanya. Dan yang tertawa teroris. Dan ini akan membuat subur teroris. Coba sekarang kan negara-negara Barat, negara-negara Arab sudah banyak yang memboikot Carrefour, memboikot bagaimana perdagangan market Prancis. Baru stres mereka. Nah, itu lagi. Jadi tasawuf ini lebih tinggi dari itu lagi. Yang diajarkan bagaimana hati kita. Bagaimana kita bisa? Jadi di situ ala ittifaqil batin wa zahir. Jadi jangan munafik. Islam tidak pernah mengajarkan batin saja. Oh, dia cinta sama kamu, tapi asal jumpa mukanya masam aja. Iya. Dia tuh sayang sama kamu. Tapi asal jumpa assalamualaikum enggak mau mandang dia. Itu bukan cinta, bukan sayang namanya itu. Jadi zahir dan batin. Jangan sampai kita
Batin kita bagus, tapi perilaku kita kasar, tidak berakhlak. Sebaliknya, secara zahir kita hormat kali sama orang, tapi secara batin kita kotor. Selalu aib orang kita cari-cari. Itu ada nggak? Kalau kita berpenampilan di depan orang baik, tapi kalau di belakang hati kita busuk, nauzubillah. Dalam tasawuf itu sangat ditekankan. Maka rusak amalnya, gitu ya. Tsumma mura'atul batin wa muraqabatu hatta la tatakhalladu ghaibah. Kemudian apa? Bagaimana kita bisa menjaga batin itu, kemudian mengontrolnya sampai tidak ada celah yang hilang. Wala yasubu bihi futur wa duna dzalika martabatu ukhra wa huwa wala yasubu bihi futur. Jadi jangan sampai batin kita itu terasa hambar. Arti hambar itu bagaimana? Artinya kalau sudah batin kita tidak kita isi dengan yang baik-baik, itu akan hambar, nggak manis lagi, tidak lezat lagi. Coba kita latih batin itu selalu berzikir, bisa la ilaha illallah, tapi batin kita la ilaha illallah, jauh lebih tenang. Atau cari yang lebih pendek, Allah. Ketika batin kita mengenang orang yang jahat, ketika batin kita mengingat problem yang tidak pernah selesai, ketika batin kita mengingat bisnis yang nggak pernah selesai, mengingat permasalahan yang tidak pernah terpecahkan, coba diisi dengan zikir. Tapi bukan berarti kita meninggalkan problem, bukan berarti kita menjauh daripada masalah, tidak. Justru masalah itu harus kita cari. Tapi seluruh perbuatan negatif itu jangan sampai kita pendam dalam hati kita yang menyebabkan jadi penyakit. Selagi bisa kita pecahkan secara positif, maka kita pecahkan. Tapi kalau dia tidak bisa kita pecahkan, atau dia yang hadir itu adalah hanya menambah penyakit di batin kita. Contoh, ada orang jahat kita simpan dalam hati, dendam kita. Atau ada problem masalah yang selalu menghantui kita. Kita selalu ketakutan. Padahal bisa dipecahkan dengan kesabaran dulu, dengan usaha. Tapi terus kita dihantui dengan itu. Maka itu lepaskan, dibawa dengan zikir. Nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Ketika ada jihad kita selalu minta takarub kepada Allah, Allah berikan hidayah, jalan keluar kita. Itu ya. Kemudian kita terus mengontrol. Itu dia, wa muraqabah. Jadi kalau tanpa ada mengontrol sia-sia. Artinya kita kontrol. Satu hari ini hati kita berapa orang yang kita sakit hati, dendam. Kita dikritik orang kita marah, mengkritik orang nggak marah, kita biasa saja. Ini salah ini. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Satu hari ini kita berapa kali berbuat maksiat, itu ya. Kemudian apa? Wa duna dzalika martabatun ukhra wa huwa al-ityan biha kamil fi zahir muttafiqan ma'al batin. Sebaliknya, yang demikian itu ada martabat lain, ada level yang lain, yaitu apa? Bagaimana dia bisa menghadirkan kesempurnaan itu secara zahir sesuai dengan yang batin. Illa annaha takhallalathu ghaibatu wa futur, kecuali kalau dia katanya apa? Terjebak. Hatinya itu selalu tidak pernah hilang perkara-perkara yang negatif. Jadi
Bagaimana bisa menghilangkan kehambaran hati itu? Jadi hati kita jangan sampai pernah rasa putus asa, kesal. Itu harus dihindari. Harus dihindari. Bisa nggak? Yang paling berat orang rumah tangga. Pernah nggak bapak berantem sama istri nggak lebih dari 5 menit? Marahnya. Itu harus dilatih. Jangan sampai bertengkar sama istri itu dendamnya sampai berhari-hari. Marahnya gitu. Bisa nggak melatih ini? Kalau belum bisa, berarti hatinya belum mantap. Belum lagi sama orang. Kalau sudah sama istri saja 1 minggu ngambek, atau istrinya ngambek sama suaminya 1 minggu, itu berarti masih banyak kotoran di hati. Sama dengan kita marah dengan anak. Jangan sampai marah dengan anak itu seperti kita marah dengan maling. Tapi sebaliknya, bukan berarti anak yang salah kita bela. Iya, kan ada orang kalau anaknya buat salah di tetangga dibela-belanya. Bahkan ada orang punya anak sudah menghamili anak orang. Anaknya laki-laki sudah menghamili anak orang. Justru anak perempuan orang itu dimaki-makinya. Kamu yang gatal katanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini orang tua kurang ajar ini. Ada nggak kayak gitu? Ini orang tua kurang ajar ini. Anaknya menghamilin orang yang disalahi perempuan itu. Subhanallah. Kalau ini walaupun dia sholat 5 waktu, gugur ini, sia-sia. Nggak percaya? Lihat dalam Al-Quran. Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar ma lakum min dunillahi awliya tsumma la tunsarun. Barang siapa yang dia membela orang-orang zalim, meskipun dia sujud, meskipun dia pakai jubah, meskipun dia bergelar kiai, meskipun apalagi jenderal nggak sholat, bergelar kiai Pak, tapi dibelanya anaknya yang kurang ajar, Allah benamkan dalam kerah api neraka. Dan aku kata Allah takkan mau membela dia, nggak akan aku mau jadi wali dia. Jadi kita jangan sementang anak sendiri mati-matian kita bela, udah jelas-jelas mencuri, nggak ngaku pula gitu. Kita kalau udah jelas ada saksinya anak kita pencuri, kita gantilah. Jangan kita bela-bela. Itu ya akhlak. Jadi dalam Islam itu tidak boleh. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Sekali berulama yang soleh saja kata Allah tak boleh membela orang yang zalim meskipun orang yang dekat. Jadi jangan heran nanti di kerak neraka nanti banyak orang-orang yang berjubah yang soleh. Bukan karena dia nggak sholat, bukan karena dia nggak berzakat, gara-gara membela, kamu kemarin korupsi ya, kasih aku sebagian gitu ya. Kalau saudara dia korupsi, diam dia. Tapi kalau orang lain yang korupsi, habis tuh dimaki-maki. Kalau saudaranya, kelompoknya, sukunya yang salah, dia bela-bela. Tapi kalau orang yang berbeda dari dirinya, yang bukan keluarganya, habis dah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah ya. Falaysat hadhil kalula. Jadi ini hampir sama seperti yang pertama tadi ya. Lakinnahu rubbama yu'awwalu anna an-najah ghaliban fadlun min Allah wa rahmatih. Akan tetapi katanya bisa jadi kemungkinan yang pertama tadi itu katanya apa? Adalah keberhasilan. Itu adalah merupakan keberhasilan seseorang yang biasanya merupakan karunia daripada Allah dan rahmatnya Allah. Wa duwana maratib at-takalli al-ityan biha kamilatan fi adh-dhahir faqat muhmalah min al-batin jumlatan fala ya'taddu bihadhihi wa laysa min an-najah fi shay'. Lakin asy-syari' lam yajri ala hadha al-hukm at-tarik jumlatan minat turbi awal qatl awal jajr. Jadi tingkatan level beban ya, kita bagaimana untuk mengaplikasikan perilaku kita baik secara zahir
Jadi tidak bisa hanya secara zahir saja, itu ya. Tapi jangan sampai apa? Muhmalatan minal batin jumlatan falyaqtaddu bihadhihi. Jadi jangan sampai kecenderungan batin itu sama sekali tidak dilibatkan, tidak ada. Maka secara keseluruhan amal kita akan bermasalah. Maka walaysat minan najafi syai'. Kalau sudah kita hanya tameng, apa namanya? Kalau hanya secara zahir saja kita melakukan kebaikan, tapi batin kita busuk, batin kita kotor, ini walaysat minan najafi syai', kata Ibnu Khaldun. Ini bukan hanya Ibnu Khaldun yang nulis, tapi semua sepakat ini ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama sufi. Maka tidak ada keberhasilan sedikit pun yang diperolehnya. Sebaliknya, gitu juga. Jangan sampai kita batin berzikir aja dia, berzikir aja, tapi nggak peduli dia perkara sosial. Kan ada orang gitu kan, ngapain sih ngurusin politik, perut sendiri aja nggak terurus gitu. Ada nggak gitu? Oh udah, ngapain kamu di organisasi, ngurus rumah tangga kamu aja nggak beres. Ada nggak gitu? Rata-rata orang bisnismen mentalnya gitu, Pak. Maaf ya, saya mohon maaf. Rata-rata mental bisnismen mayoritas, tapi nggak semua. Itulah pentingnya membaca. Makanya kenapa negara-negara yang berperadaban, kita katakan Timur Tengah, kita katakan Eropa Barat, bukan Eropa saja, termasuk Amerika. Kenapa mereka, apapun jurusan mereka, apakah dia ekonom, apakah dia arsitek, apakah dia pilot, apakah dia artis, karena budaya membaca mereka tinggi, sehingga mereka cara berpikirnya luas. Jadi meskipun mereka seorang konglomerat, tapi cara berpikirnya luar biasa, luas. Mereka tanggap politik, mereka tanggap sosial, mereka tanggap budaya, mereka tanggap tentang permasalahan peradaban. Kalau kita kan enggak. Bayangkan sarjana ekonomi, konglomerat besar umpamanya, punya aset di atas 3 triliun. Ajak ngomong politik, usah. Apa yang ngurus orang? Benci dia dengan orang di organisasi. Lu miskin lu, nggak usah masuk organisasi, mikirin perut lu aja katanya. Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau orang yang tak pernah peduli perkara umat Islam khususnya dan umat manusia, maka itu bukan umat Rasulullah. Orang kalau hanya ego memikirkan perut dia sendiri, ini tak ubah dengan binatang. Perilaku binatang begitu. Meskipun dia sejenis, pasti dia berantem kalau masalah makanan. Lihat kucing, lihat burung. Kalau dia udah lapar nggak peduli, meskipun satu jenis sama dia, nggak akan mau dia berbagi. Jangan coba-coba. Kucing dari sama-sama kecil udah besar, kalau kasih makan tetap dia ego. Nggak akan pernah dia berpikir, oh aku bagi ya 2 sama kawan, nggak akan ada itu. Bapak pernah nggak ngasih makan burung, sama-sama lapar ini, mau dia ninggali kawannya? Iya, apalagi anjing ini. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan datang, lakin syari' lam yajri ala hadzal hukm at-tarki jumlatan. Jadi dalam syariat itu nanti insyaallah akan datang, akan dijabarkan bahwasanya bagaimana dedikasi kita, bagaimana membersihkan zahir dan batin itu harus selaras, tidak boleh sepenggal-sepenggal, tidak boleh separuh-separuh. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhil. Silakan. Untuk menjaga hawa nafsu kita kan selama ini kita untuk menjaga itu lebih berzikir kan. Bagaimana dengan puasa? Puasa kan juga mengurangi hawa nafsu kita. Itu bisa nggak? Apakah hanya zikir aja ataukah puasa juga bisa untuk mendampingi zikir itu tadi? Iya. Gitu. Itu ya. Ada yang lain? Silakan. Iya, silakan dulu. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam
ibadah haji kan kita wajibnya sekali kan. Begitu kita juga umrah. Apabila kita naik haji kedua, alangkah baiknya uang itu akan kita berikan kepada para fakir miskin atau kita berangkat haji kembali. Itu aja ya. Iya. Oke, silakan. Yang pertama, apakah takhalaqu bi akhlaqillah itu hadis atau qaul ulama besar? Takhalaqu bi akhlaqillah. Kemudian yang kedua, dalam hal apa kita harus meniru akhlak Allah? Dikaitkan dengan Allah itu kan laisa kamitslihi syai'. Itu mukhalafatul hawadits itu. Itu dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kita untuk mengekang hawa nafsu kita? Apakah bisa dengan zikir saja atau dengan puasa? Itu seluruh amalan ya. Puasanya juga iya, zikirnya juga iya. Itu ya. Cuman puasa ini hati-hati. Kadang-kadang banyak orang berpuasa niatnya udah salah. Maksud saya bukan perkara dunia ya. Banyak orang mengamalkan puasa ini itu kata untuk mempertajam ilmu batin katanya. Ini banyak disimpangkan. Nanti silahkan kalau mau panjang lebar tentang masalah puasa, saya pernah jabarkan waktu Ramadan yang lalu, video kita ada. Ada puasa Yahudi, ada puasa Nasrani, ada puasa Islam. Itu nanti akan dapat jabaran dari saya, itu sangat luas sekali. Tapi nanti umat Islam terjebak dengan itu. Tapi ya bagus, tapi bersihkanlah puasa kita, perbanyak puasa ya. Tapi jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal mistik, puasa-puasa yang punya muatan-muatan tertentu, ya, yang di luar daripada syariat. Jadi fadilah puasa sangat bagus sekali. Itu dia ya. Jadi mengengkang hawa nafsu itu bukan hanya puasa saja, dengan zikir juga bisa. Dengan jihad kita terus membersihkan hati kita. Jadi memang kontrolnya dengan zikir. Jadi banyak juga orang yang berpuasa tapi juga nggak mampu mengekang hawa nafsunya tanpa dia dengan zikir. Makanya kata para ulama, nanti bisa dilihat di dalam kitab Imam Ghazali, termasuk juga di dalam kitab-kitab tasawuf, orang yang berpuasa apabila tidak diiringi dengan zikir, itu termasuk dalam kitab Subul Salam ya, Imam Sonani. Apabila orang berpuasa tidak diiringi dengan zikir-zikir kepada Allah, maka puasanya akan bisa lagha, sia-sia. Kenapa? Dia berpuasa tapi hatinya busuk aja. Dia berpuasa tapi hatinya dendam aja. Dia berpuasa tapi menghibah saja, menceritai aib orang saja. Itulah dia. Jadi akhirnya ya puasa itu pertama hanya mengejar dunia jadinya. Jadi jangan sampai kita puasa tapi hati kita sama dengan yang tidak berpuasa. Nah, itu berat itu dia. Jadi makanya puasa itu sangat bagus. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid 13, 14, 15. Kemudian puasa-puasa sunat muakkad yang lainnya yang di 10 Sya'ban, puasa Muharram, puasa Arafah dan sebagainya. Jangan sampai ditinggalkan. Terutama yang muakkad itu ya, jangan sampai ditinggalkan. Itu dia. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita sudah haji, mau haji yang kedua, mana lebih baik kita memberikan bantuan kepada orang miskin? Saya kira ini selalu diulang-ulang ya, selalu diulang-ulang. Apalagi sekarang pertanyaan ini berat saya menjawabnya. Karena berat juga orang daftar haji 2 kali sekarang. Iya. Kalau dulu ya tahun-tahun 80-an atau 90 ke bawah, pertanyaan gini populer ini. Karena orang bisa berhaji berkali-kali. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa haji 2 kali? Berat ya. Jadi makanya saya juga berat mau jawabnya ini. Karena nggak mungkin dari sekarang orang bisa haji 2 kali. Berat. Kecuali kalau mungkin dia apa namanya ya? Bukan jalur apa namanya, kalau yang bayar mahal jalur apa namanya, ONH plus. Kalau itu mungkin bisa ya, tapi kayaknya kalau ketahuan sama pemerintah kayaknya diskualifikasi juga itu.
itu dia. Jadi kalau perkara sedekah sama orang miskin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sahabat Ibnu Abbas ketika dia i'tikaf di Masjid Nabawi, kemudian ditengoknya di ujung masjid tuh ada orang suntuk kali, sedih kan, didatanginya, ya sahabat, kenapa? Saya ini susah, uang nggak ada, makan pun tak ada. Anak saya, keluarga saya pun susah makan. Jadi kamu dari tadi saya perhatikan i'tikaf tuh murung, sedih karena itu. Iya. Kalau itu gini, ayo kita keluar. Ayo kita keluar. Pas mau keluar datang sahabat yang lain, Ibnu Abbas, ngapain keluar? Kamu itu memutuskan i'tikaf. Apa kamu nggak tahu fadilah i'tikaf di Masjid Nabawi ini? Bayangkan sholat di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi itu 1000 kali bandingnya dibandingkan disolatkan, dibandingkan sholat di luar Masjid Nabawi. Tambah i'tikaf lagi. Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang dia memecahkan, barang siapa yang dia bisa membantu orang yang lagi memerlukan, sambil meneteskan air mata Rasulullah, barang siapa yang bisa membantu saudaranya dari kesusahan, itu khairun min i'tikafi 10 sinin, min i'tikafi hadal masjid 10 sinin, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mampu membantu saudaranya yang dalam kesusahan dibandingkan dengan engkau i'tikaf di masjidku ini 10 tahun, itu lebih baik ketimbang engkau i'tikaf, bayangkan 10 tahun Pak, 10 tahun i'tikaf di Masjid Nabawi. Bayangkan satu sholat saja 1000 bandingnya dibandingkan tanah halal. Kita ini tanah halal enggak? Satu sholat 10 tahun i'tikaf, jauh lebih baik kita menyumbang orang yang lagi susah ketimbang i'tikaf di Masjid Nabawi 10 tahun namanya. Itulah fadilahnya. Ya. Nah, itu yang terakhir adalah pertanyaannya, itu ada juga di dalam hadis. Jadi al-mukhalafatu lil hawadis itu sifat Allah. Tidak Rasul Allah itu tidak bisa kita samakan dengan yang baharu, dengan makhluk. Jadi sifat-sifat Allah, akhlak, memang itu paling banyak memang untayan-untayan ulama sufi kalimat-kalimat itu. Artinya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah. Bagaimana kasih sayang Allah yang tidak pernah terhingga? Maka sifat-sifat Allah bisa kita jadikan bagaimana kita juga punya sifat seperti itu kepada makhluk yang lainnya. Tapi tidak semua sifat. Seperti umpamanya al-baqa. Sifat Allah baqa tak mungkin bisa sama kita. Tapi bisa nggak kita terapkan sifat baqa itu? Bisa. Tapi bukan fisik kita yang baqa. Akhlak kita, bagaimana kita bisa mengekalkan akhlak yang baik di dalam hati kita. Al-Baqarah. Jadi semua sifat Allah itu bisa jadi akhlak sama diri kita. Cuman bukan fisik kita yang kekal, tapi kita kekalkan sifat al-mahmudah, al-fana. Bagaimana kita bisa membinasakan diri kita? Bisa, bukan bunuh diri, tapi membinasakan as-sifatul madhmumah, sifat yang tercela. Itu dia ya. Itu saja. Tadi apa tadi pertanyaan pertama? Apakah itu hadis atau itu ada yang di hadis kemarin sudah pernah kita baca. Kemudian tapi itu banyak adalah para ulama-ulama sufi, terutama wali-wali Allah, bagaimana kita bisa membersihkan hati kita. Jadi sehingga makom seseorang itu dia bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Itu dia ya. Tapi bukan berarti kita meniru zatnya Allah, tidak. Artinya sifat-sifat Allah itu bisa kita jadikan ma'rifat di dalam perilaku kita, di dalam hati jiwa kita ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu minasyaitonir rajim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.